Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Sri Lestari dengan NPM 101220003. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Marifatul Quran. Presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, pembahasan yang pertama ada Ta'rifatul Quran atau mengenal Quran, kedua Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran, ketiga Muqtada al-Iman bil Quran atau tuntutan iman kepada Al-Quran, dan yang keempat ada Aktarun Nisyan bil Quran atau bahaya melupakan Al-Quran. Yang pertama ada Ta'rifatul Quran. Al-Quran adalah kalamullah, merupakan mukjizat yang diturunkan ke hati Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawir, dan membacanya merupakan ibadah. Nah, dari definisi ini dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama adalah Al-Quran adalah kalamullah. Hal ini memberikan pengertian bahwa Al-Quran bukan merupakan ucapan maupun gubahan Nabi Muhammad SAW, malaikat maupun manusia atau makhluk lain. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui wahyu. Yang kedua, mukjizat adalah hal luar biasa yang diberikan kepada para nabi sebagai bukti kenabiannya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi. Yang ketiga, diturunkan ke dalam hati Muhammad SAW. Keberadaannya sebagai wahyu yang diturunkan ke dalam hati memberikan pengertian bahwa ia bukan sekedar dibaca atau dihafal dengan lisan. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawir. Mutawir adalah riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang adil atau kredibilitas moral, sempurna hafalannya atau kapabilitas, dan tidak mungkin sepakat bohong. Kelima adalah membacanya merupakan ibadah. Karena ia adalah kalamullah, maka membacanya merupakan ibadah. Membacanya merupakan indikasi keimanan seseorang. Materi yang kedua ada Asmaul Quran. Al-Quran memiliki sejumlah nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsinya bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah Alkitab, karena ia ditulis, diambil dari kata kataba atau menulis. Kitab sama dengan maktub, berarti yang ditulis. Di samping dihafal oleh Rasulullah dan para hafiz. Sejak awal, Al-Quran sudah ditulis oleh tim pencatat Al-Quran dari kalangan sahabat. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin keasliannya. Yang kedua ada Al-Huda atau petunjuk. Bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka Al-Quran adalah hal yang memberi komando. Bila Al-Quran mengatakan mereka melakukannya, bila Al-Quran mengatakan berhenti, mereka berhenti. Sesungguhnya petunjuk Allah yang benar-benar petunjuk. Tiga adalah Al-Furqan atau pembeda, karena ia membedakan yang benar atau hak dengan yang batil. Al-Quran yang dibaca, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan akan membentuk kepribadian yang khas dengan identitas yang berbeda dengan seseorang yang tidak membaca Al-Quran. Yang keempat ada Ar-Rahman atau Rahmat, karena keberadaannya merupakan wujud rahmat Allah bagi umat manusia. Dengan Al-Quran, mereka tidak terhindar dari kebimbangan dalam mencari petunjuk. Selanjutnya adalah An-Nur atau cahaya, karena ia menerangi jalan hidup manusia. Orang yang beriman menjadikannya sebagai obor penerang jalan hidup mereka agar tidak tersesat. Lalu Asy-Syifa atau obat, karena ia mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Al-Haq atau kebenaran, karena Al-Quran adalah kebenaran hakiki yang diturunkan dari Allah Al-Haq kepada nabinya melalui malaikat Jibril Al-Amin dan sampai kepada kita melalui hadis-hadis mutawir. Lalu Al-Bayan atau penjelasan, karena ia menjelaskan berbagai hal, bahkan hal-hal yang tidak pernah dijelaskan di kitab lain. Lalu ada Al-Mau'izah atau nasihat, karena isinya merupakan nasihat-nasihat dan wejangan yang sangat berguna bagi umat manusia. Lalu ada Az-Zikir atau peringatan, karena ia memberikan peringatan kepada orang-orang kafir akan akibat penolakan dan penistaan yang mereka lakukan. Dan selanjutnya adalah Muqtada al-Iman bil Quran. Iman kepada Al-Quran menuntut beberapa hal yang harus dipenuhi oleh orang yang telah menyatakan beriman kepadanya.
keimanan itu tidak sempurna, bahkan patut dipertanyakan kebenarannya apabila ia belum memenuhinya. Di antara konsekuensi itu adalah, yang pertama adalah akrab dengan Al-Quran. Seseorang dikatakan akrab dengan Al-Quran apabila ia melakukan interaksi yang intens dengannya. Hal itu dilakukan dengan cara mempelajari dan mengajarkan kepada orang lain. Menurut hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang dia pelajari dan ajarkan itu meliputi, yang pertama adalah bacaannya. Membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan mahraj atau tajwidnya merupakan indikasi keimanan seseorang. Untuk itu, seorang mukmin harus mempelajari dan mengajarkannya kepada orang lain dengan baik. Itu adalah pemahamannya. Hal ini dilakukan dengan mempelajari dan mengajarkan maknanya secara baik, karena sebagian ayat-ayatnya harus dipahami secara kontekstual. Pemahaman kontekstual harus didasarkan pada apa yang dipahami oleh para salafus salih melalui riwayat-riwayat yang sahih. Pemahaman kontekstual dapat juga dengan penalaran akal, asal tidak menyimpang dari riwayat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tentu lebih memahaminya, karena mereka yang mengalami masa turunnya wahyu itu. Lalu ada penerapannya. Apa yang telah dipahami hendaklah diterapkan dalam kehidupan. Di samping itu, ia mempelopori penerapannya dalam kehidupan dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Lalu ada penghafalan dan penjagaannya. Ia menghafal Al-Quran dan mengajarkan hafalan Al-Quran kepada orang lain. Di samping itu, ia senantiasa menjaga hafalannya supaya tidak rusak, mengalami perubahan atau hilang. Lalu ada mendidik diri dengannya. Al-Quran memuat nilai-nilai dan ajaran yang ideal, sementara manusia dan kehidupan di sekitarnya terkadang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Dalam kondisi ini, ia berusaha untuk mendidik diri supaya sifat-sifat dan karakternya sesuai dengan Al-Quran. Ia akan menjadi orang yang berkepribadian khas karena Al-Quran dengan sigah mewarnai seluruh dirinya secara utuh. Lalu tunduk menerima hukum-hukumnya. Al-Quran sebagai hukum dan perundang-undangan tidak cukup dibaca dan dikaji. Al-Quran harus dipatuhi dengan segala ketundukan dan lapang dada, karena hukum-hukum yang ada di dalamnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Penolakan dan pembangkangan terhadap Al-Quran merupakan kebodohan yang hanya akan menyebabkan kerusakan dan kehancuran. Lalu mengajak atau menyuruh orang kepadanya. Karena ia yakin bahwa Al-Quran adalah kebenaran hakiki yang menenteramkan, maka ia pun mengajak orang lain kepadanya dengan cinta dan penuh tanggung jawab. Dan di samping itu, karena sebagian nilai dan hukum-hukumnya hanya dapat ditegakkan bersama dengan orang lain dalam wadah jamaatul muslimin yang solid, lalu menegakkannya di bumi. Nilai dan hukum-hukum yang menyangkut kehidupan pribadi ditegakkan dalam dirinya sebagai individu. Dalam konteks kehidupan sosial, politik, ia ditegakkan bersama dengan kaum mukminin lainnya dalam wadah jamaah yang solid, tentunya dalam institusi sosial, politik, dan kenegaraan. Lalu materi yang terakhir adalah bahaya melupakan Al-Quran. Sebab Al-Quran bagi umat manusia itu sangat besar, namun kenyataan menunjukkan bahwa Al-Quran telah ditinggalkan bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Akibatnya umat manusia menghadapi berbagai problem yang tiada habis-habisnya. Dahulu yang meninggalkan dan melupakan Al-Quran adalah orang yang munafik dari ahli kitab, namun kini kaum muslimin termasuk di dalamnya. Melupakan Al-Quran sama halnya dengan menjauhkan diri dari fungsi dan manfaatnya, bahkan tidak menghormati kedudukannya. Akibatnya akan mendatangkan berbagai bahaya yang disebut dalam Al-Quran sendiri, yang diantaranya yang pertama adalah kesesatan yang nyata. Hukum yang ada dalam Al-Quran adalah petunjuk yang menyerahkan. Siapa yang tidak menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, berarti menggunakan selainnya, padahal petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk Allah. Yang kedua, kesempitan dan kesesakan. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk, Allah akan melapangkan dadanya. Dan sebaliknya, yang tidak mendapatkan petunjuk, dadanya akan terasa sempit, menghimpit, seakan naik ke ketinggian langit. 3. Kehidupan yang sempit. Siapa yang tidak mengikuti petunjuk Allah, maka kehidupannya pasti akan penuh dengan masalah. Mengikuti petunjuk buatan manusia sama saja menjerumuskan diri dalam kepentingan berbagai pihak, sehingga akan terombang-ambing di antara kepentingan-kepentingan itu.
Yang keempat adalah kebutaan mata hati. Mereka tidak dapat melihat kebenaran Al-Quran bukan karena mata mereka buta. Kebutaan yang lebih parah adalah apabila mengenai hati. Orang yang mengalami kebutaan secara lahir mungkin saja mendapatkan kehidupan yang baik selama hatinya tidak buta. Yang kelima adalah kekerasan hati. Di antara kemukjizatan Al-Quran adalah kekuatannya, meluluhkan hati sehingga orang yang kasar dan kaku pun menjadi lembut karenanya. Contoh yang sangat ekstrim adalah Umar bin Khattab. Saat amarah, kebencian, dan permusuhannya berkobar-kobar, justru beliau tersentuh oleh Al-Quran yang sedang dibacakan. Tidak tersentuhnya hati oleh Al-Quran adalah akibat sekat yang ada menjadikannya keras, padahal bila sudah mengeras, hati lebih keras dibandingkan batu. Yang keenam adalah kedoliman dan kehinaan. Meninggalkan hal yang bermanfaat dan menggantikannya dengan kesesatan merupakan tindakan kedoliman terhadap diri sendiri dan orang lain. Kedoliman semacam ini akan menyebabkan hilangnya kehormatan, sehingga orang akan hina di mata Allah dan di mata manusia. Yang ketujuh, menjadi teman setan. Setan akan menjadi sangat senang apabila manusia meninggalkan kitab suci Tuhannya, karena mereka akan menjadi teman yang loyal kepadanya. Dan yang terakhir adalah lupa diri. Akibat melupakan Allah, padahal kepentingannya sangat tergantung pada Allah. Melupakan Allah sama dengan melupakan dirinya sendiri. Hal ini akan menimbulkan bahaya, yaitu kefasikan dan kemunafikan. Semua itu mengakibatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.